Baik, rekan-rekan media, kita kembali lagi ke sesi yang kedua, yaitu sesi strategi implementasi modernisasi. Baik, kita kembali ke Pak Ahmad. Saya akan memberikan pengantar sedikit, Pak, ya. Iya. Dengan terkait dengan strategi implementasi modernisasi. Seperti kita ketahui, SE Dirjen nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman teknis modernisasi merupakan sebagai salah satu konseptual MI, di mana terdapat 5 pilar dan 45 langkah yang implementasinya relatif rumit. Dari kombinasi 5 pilar dan ditambah dengan kombinasi 45 langkah. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi, Pak, agar terdapat kesamaan pandangan maupun langkah dalam melaksanakan MI ini. Di mana Pak Prasto juga mengusulkan atau mengenalkan 21 langkah dasar atau MBIS, dan MBIS tersebut apakah memerlukan permen atau setara dengan isi satu diklat, karena prediksinya beberapa aturan tersebut dapat mempengaruhi implementasi MI. Ya. Sementara itu dulu, Pak. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya pemikiran modernisasi ini ya tadi itu sudah kira-kira ya 11 tahun yang lalu kita mulai berpikir. Kenapa kita berpikir itu? Karena ternyata bahwa gejala-gejala climate change itu sudah pada waktu itu kan sudah banyak yang menggunakan ini. Nah, kemudian pengelolaan air irigasi itu ternyata masih boros, Pak. Boros. Jadi nanti kalau Pak Anu dengar itu, kawan-kawan ADB, Bank Dunia itu, air 1 kubik yang kita lepaskan dari sumbernya itu sampai ke sawah, dimanfaatkan oleh tanaman itu hanya 0,5 kubik, Pak. Jadi 50% itu hilang. Gitu. Hilang di jalan gitu. Hilang. Lah, hilang di jalan tadi ada dua, Pak. Pertama, hilang secara fisik, bocor, menguap, dicuri oleh para petani. Itu fisik. Ya fisik. Itu namanya Pak. Manajemen physical losses. Ya. Jadi kehilangan air karena secara fisik hilang, bocor, terus kemudian menguap, terus dicuri, itu kan secara fisik. Iya. Nah, yang kedua itu manajemen losses, Pak. Manajemen. Yaitu kehilangan air karena manajemennya jelek. Contohnya apa? Contohnya ini pintu harus dibuka 10 cm. Bukanya 15. Kan banyak yang bocor dong. Mau 10 kok dibuka 15 kan gitu. Gitu loh. Itu manajemen, Pak. Kemudian ini air harus jam 7 ditutup. Lah karena gajinya titik. Sekonggone Pak Aris gajinya mung sithik, nutupnya jam 10. Bocor juga. Kan gitu. Manajemen losses. Ya, jadi kita menyadari bahwa efisiensi irigasi air di Indonesia itu masih 50%. Berangkat dari tadi apa namanya? Kehilangan. Climate change dulu, Pak. Ya, climate change. Sementara dari sisi pengelolaan itu ada pemborosan air lah atau kurang efisien lah. Baik dari fisikal maupun dari manajerial. Manajemen. Ya. Yang terkenal nanti di forum-forum internasional itu physical losses sama management losses. Nah, sekarang kita menyadari bahwa pengelolaan air ini, irigasi khususnya ini masih boros. Di seluruh Indonesia, air yang untuk irigasi itu 75%, Pak. Seluruh air yang kita butuhkan itu 75% dipakai irigasi. Sawah? Nggak, irigasi. Nah, lainnya ya air minum, air industri, rumah tangga,
segala macam itu 25%. Nah, yang 75% tadi itu lossesnya paling banyak juga. Mayoritas pemakaian air untuk irigasi dari mayoritas tadi 75% Pak. Dari 75% tadi ada pemborosan juga. Gitu Pak ya? Yang 75% irigasi tadi, losses yang paling gede irigasi dibandingkan air minum. Wah, dia sudah pakai pipa ini. Itu malah kira-kira berapa? 5% atau 2,5% air minum itu kan gitu. Kemudian muncullah. Nah, dari itu maka kita menyadari bahwa pengelolaan air irigasi ini harus dioprek, harus diperbaiki agar lossesnya itu bisa turun. Itu nomor 1. Nomor 2, bahwa reaksi kita, respon kita terhadap para pemakai air itu kurang puas Pak, kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Meskipun PU itu sudah apanya? Gerak cepat. Apa itu 3 itu? PU, aku juga lali. Gerak cepat. Apa itu pokoknya 3 itu? Ada tepatnya juga. Ya. Cepat, tepat ini. Mutunya PU. Ya, mutunya PU itu 3 itu aku lupa tapi. Ya, meskipun sudah ada itu, kita melihat memang masih belum jos. Contohnya begini, ada satu saluran sekunder, longsor, gitu. Karena dia longsor, petani tidak bisa mengolah sawahnya karena ketutup longsoran itu. Kehilangan 1 musim. Nah, sudah mengajukan perbaikan longsoran ini agar tahun depan bisa tanam. Mengajukan biaya, PUPR mengajukan ke Bappenas dipotong, nggak dikasih. Nah, tahun depan nggak jadi juga, akhirnya mengalir. Nggak jadi tanam. Itu bisa sampai 2-3 tahun Pak, baru kita merespon gitu. Pintu itu juga kadang-kadang rusak. Kadang-kadang rusak, maka seharusnya ini di belakang pintu ini, di sana ada 2000 hektar bisa mengolah sawah, tapi karena pintunya rusak, macet separuh, nggak bisa dibuka, terpaksa yang 2000 tadi hanya mengairi 1000 hektar. Karena respon kita untuk memperbaiki pintu tidak ini. Baik Pak, bisa potong Pak ya? Kalau dengan berangkat dari permasalahan tadi Pak, tadi di awal kita udah menyampaikan sebenarnya udah ada NSPK ini, termasuk KP-nya. Apakah kita balik lagi ke yang lama, maksudnya komit terhadap aturan-aturan tadi gitu loh Pak? Ataukah memang perlu muncul konsep apa yang disebut dengan MI ini? Ya, oke. Jadi yang saya ceritakan tadi, yang satu itu adalah efektif sama efisien. Karena banyak air yang hilang tadi, kita ingin menaikkan supaya lebih efisien atau efektif. Kemudian yang terakhir saya ceritain respon kepada ini kurang begitu responsif. Ini kaitannya level of service Pak. Nah, jadi 2 ini yang akan kita garap itu level of service gitu. Ini kaitannya dengan nantinya kenapa lahirlah MI gitu. Iya betul, itu Pak. Itu tidak bisa Pak istilahnya bukan diatasi apa ya, direspon dengan NSPK yang tadi kita bicarakan tadi Pak, dengan KP atau dengan aturan-aturan yang permen gitu. Atau mungkin di aturan yang lama belum mencakup itu gitu Pak. Nah, ini gini. NSPK kita ini kalau kita langsung akan kaitkan dengan modernisasi. Itu masih jadul Pak. OP jadul. Ketinggalan. Kuno. Contoh. Pada waktu kita memberikan air kepada tanaman itu, gampangnya padi aja. Sekarang ini itu dia hanya dibagi 4 Pak.
pada waktu tanam 0,2 liter per detik per hektar, pada waktu pertumbuhan 0, berapa lah, 0,4 liter per detik per hektar, pada waktu bunga belum. Itu Bapak asli dari mana? Saya Madura, Pak. Oh, Madura. Ya mah pada Jawa. Itu kalau berbunga itu kalau di Jawa namanya kata. Kata. Merkata itu loh. Merkata itu. Itu butuh airnya banyak sekali itu. Saat mulai si padi ini mulai berbunga. Bunga. Lah dia butuh air paling banyak untuk mengisi bunganya tadi. Masa namanya blooming Pak, berbunga. Itu butuh air yang paling banyak karena dia ingin airnya tadi disedot, dimasukkan ke dalam gabah sehingga berupa putih air susu. Setelah ini air susu tadi ingin dirubah menjadi tepung. Loh ini butuh air yang banyak. Ini 0,8 Pak. 0,8 liter per detik per hektar. NSPK yang now. Ya, makanya saya katakan jadul. Ya. Terus menjelang panen ini 0,1 atau 0,2 gitu. Jadi ini. Lah, ini semua ini di seluruh Indonesia, di Aceh yang kebanyakan air, di Kupang yang dia itu kekurangan air. Kalau Madura Mirip Kupang, Pak. Oh, mirip Kupang. Sedikit ya. Sedikit sama. Sehingga sekarang itu kalau saya itu menerima mahasiswa itu diprotes. Loh, ini gimana ini kok? Di Aceh yang airnya berlimpah, di Kupang yang kering kok alokasi untuk padi sama. Ya, ini sama. Nah, terus dia di dekat pantai yang berpasir, di mana pada waktu kita kasih air kan air banyak yang hilang, poros. Kau tahu poros dia, orang ekonomi. Sama yang di pegunungan yang dia itu tanah liat, kan harus lain. Kok dibuat sama? Itu mahasiswa protes begitu. Padahal kita NSP kita masih seperti itu, Pak. Akhirnya direspon dengan MI. Gitu. Ya, sebentar. Ini mengenai air yang dibutuhkan untuk tanaman itu jadul. Padahal sekarang, ini kalau ini nyambung ini. Sekarang itu era baru itu menghitung kebutuhannya untuk tanaman itu sesuai dengan evapotranspirasi. Kalau Pak ini sudah pernah dengar kali evapotranspirasi. Pernah dengar, Pak. Jadi evapotranspirasi itu kebutuhan air oleh tanaman dipakai untuk tumbuh maksimum. Untuk tumbuh maksimum itu evapotranspirasi, Pak. Gitu loh. Ya. Nah, itu setiap tanaman berbeda-beda. Padi, jagung, kacang ini berbeda-beda. Kebutuhan airnya. Evapotranspirasi tadi. Sama-sama padi itu tingkat pertumbuhannya berbeda-beda. Padi yang sedang ditanam evapotranspirasinya sedikit. Tadi yang sedang blooming, wah evapotranspirasinya banyak. Gitu. Nah, itu disamaratakan seperti itu. Nah, mestinya harusnya kita memberikan air itu sesuai dengan tanaman perlu berapa. Gitu loh. Jangan langsung dibergede gitu itu. Itu Pak, nomor 1. Nomor 2. Kehilangan air. Kehilangan air itu yang sekarang ini NSPK kita dari OP itu dipukul rata, Pak. Di primer hilang 10%. Sekunder hilang 10%. Tersier hilang 20%. Padahal kehilangan air tadi yang di primer kan dipengaruhi oleh kondisi fisik primer. Infrastrukturnya, Pak ya? Infrastrukturnya. Nah, ini lucu. Di Tarum ini air yang dari Curug sana sampai dengan ke Bekasi jauhnya 70 kilo. Tarum Barat 10%, Pak.
Cikesik primernya itu hanya 2 kilo dari bendung langsung ke bangunan bagi 10% juga. Lah, ini mahasiswa dulu. Apa ini PU ini? Seperti ini pemikirannya. Hah? Ya. Terus masih Tarum Barat. Lebar itu 30 meter itu Tarum Barat itu. Itu hilang 10%. Padahal Cikesik tadi lebarnya 3 meter. Juga hilang 10%. Sekender juga gitu, Pak. Sekender yang 20 meter dengan sekender yang 2 meter sama-sama hilang 10%. Gitu loh. Tidak logik. Tidak logik. Nah, terus dari posisi, Pak. Tanaman yang ditanam di Bekasi kan ngambil airnya dari curug yang jalurnya 7 kilo. Kehilangan airnya sama ini dengan yang tanaman di dekat bendung curug sama. Nah, maka nanti di dalam trilogi kita anukan realosis. Nah, terus dalam nanti evapotranspirasi real allocation. Jadi alokasi yang real dibutuhkan untuk tanaman. Gitu. Berangkat dari sini akhirnya kenapa lahirlah konsep MI. Iya. Lah, terus mengenai waktu. Mengenai waktu. Nih, Pak Aris tahu persis, Pak Anu boleh tahu. Jadi, belangko 15 yang tadi dianukan oleh Pak Aris tadi, belangko O-nya itu 10. 12 ya, Pak? Ya, O12, P-nya 10 kan. Itu ya, jadi data tanggal 1. Wah, hujannya berapa, anunya berapa, ini tanggal 1. Terus ini diproses. Dari sini data ini ya atau klimat dikumpulkan oleh petani. Petani diserahkan ke penjaga pintu air. Pintu air terus itu dibawa ke juru terus dibawa ke pengamat terus dibawa ke kabupaten. Ya, di kabupaten dihitung itu. Ini berapa airnya, kebutuhannya berapa, gini. Oh, ini terus dari kabupaten diperintahkan ke bawah. Perintah ke pengamat buka sekian. Pengamat cukup juru buka sekian. Penjaga pintu air ini perlu waktu 15 hari, Pak. Dari tanggal 1 sampai keluar perintah itu tanggal 15. Setengah bulan. Lah, tanaman ini kan nunggu setengah bulan ini piye mau wis ngono ae layu. Wah, nunggu setengah bulan. Gitu. Nanti lagi data tanggal 16 dengan belangko tadi ini terus dihitung pakai belangko gitu. Tebalnya segini. Ya. Itu tanggal 30 baru ada perintah bukan pintu. Nah, mestinya kebutuhan tanaman hari ini, tanaman ingin minum 1 gelas, mana barangnya 1 gelas itu harus. Mohon Pak, potong. Berarti ini bagian dari kenapa lahir juga MI juga, Pak ya? Iya. Belangko ini masih manual juga, butuh waktu 15 hari. Iya, betul itu, Pak. Betul gitu. Ya, jadi OP kita yang tidak yang masih jadul itu dan tidak logik dan tidak rasional diprotes oleh para mahasiswa ini harus kita lakukan penyempurnaan, Pak. Penyempurnaan. Dengan menggunakan teknologi lah, Pak ya? Ya, teknologi. Oke. Kembali kepada NSPK OP tadi ya. Kita sudah punya OP gini. Kenapa kok masih Jadi yang ada di dalam NSPK dan juga peraturan undang-undangan itu menyebut gini, Pak. Biaya OP harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Itu undang-undang nomor 7 gitu, undang-undang yang sekarang juga, PP juga. Gitu. Jadi kalau lapangan itu untuk keperluan irigasi itu 1 hektarnya itu 500.000. Kenyataan di lapangan loh itu. Ya, ada rusak ini, ada batu kali, ada tanah, ada ini, ada besi ini.
Itu harus dipenuhi, itu perintah undang-undang. Tapi sekarang ini hanya 50%, Pak. 50%. Iya, Pak. Dari kebutuhan nyata. Iya. Gitu loh, Pak. 50%. Kita 50%. Nah, akibat dari itu semua apa? Akibat dari biaya yang hanya ada 50% itu ada yang namanya istilahnya deferred maintenance. Deferred maintenance. DEFERRED. Deferred maintenance. Pemeliharaan yang tertunda. Ini kan hanya separuh, tunda dulu. Tahun depan ada lagi, tertunda lagi. Tahun tunda lagi. Laju kerusakan berapa Mas? 10% ya tiap tahun ya? 10%. Laju kerusakan Pak. Dengan OP apa namanya? Pemenuhan AKNOP tadi 50% dengan langkah apa namanya? Dengan laju kerusakan tadi yang mungkin nggak bisa mencapai akan lebih besar kerusakan. Iya. Iya. Sebenarnya juga kerusakan itu nanti definisinya bagaimana? Nanti diskusinya bisa panjang. Kerusakan kecil, kerusakan sedang, kerusakan berat. Nah, gitu. Oke, kita hanya ngomong bahwa meskipun NSPK-nya komplit, ini politik anggaran terus terang saja belum menopang, Pak. Ini politik anggaran ini. Mestinya ya kalau perlu DPR dengan Mbak Sri Mulyani itu undang-undangnya, ini undang-undangnya, ini PP-nya. Itu di Indonesia ini, Pak, belum ada satupun suatu DI yang mendapatkan angka kebutuhan nyata, OP, AKNOP istilahnya, angka kebutuhan nyata OP, AKNOP. Belum ada 100% ya, Pak? Belum ada. Semua belum ada. Nah, saya mengusulkan sebenarnya begini. Oke, kalau uang nggak punya, politik anggarannya juga belum nyampe ke situ. Setiap kabupaten, mbok dicoba satu DI saja dengan 100%. Dicobalah satu DI saja sebagai reklame. Apa itu? Iklan. Pak DPRD. Ini loh DI ini. Satu DI ini 100% full utuh. Bapak lihat barangnya. Berikutnya. Ya. Berdasarkan prioritas. Yes. Nah, itu saya mengusulkan berulang-ulang. Ya tidak dijalankan. Kalau mungkin nanti dari Bappenas mungkin lebih ini ya. Supaya ya sudah tidak kabupaten lah. Provinsi dulu. Provinsi harap punya daerah irigasi yang biayanya UP 100%. Satu sajalah. Untuk bahan evaluasi Bappenasnya sendiri dan juga DPR ini. Ini loh, kalau 100% ini seperti ini. Lah yang itu 50%, 50% itu kurang bagus. Gitu. Nah, zaman kita kuliah dulu itu bisa dijadikan sebagai peta kontrol gitu, membandingkan perlakuannya AKNOP-nya 100% iya. dengan yang tidak 100%, nanti seperti apa hasilnya? Ya, betul. Baik. Ya. Nah, kalau itu sudah dicoba di 34 provinsi, turun ke kabupaten. Kabupaten mana yang kira-kira mau kita coba 100%? Kan gitu. Terus membesar gitu, yang provinsi tambah lagi 1, 2, nanti tambah lagi 3, gitu lama-lama kawan-kawan yang di politik anggaran lah ke arah itu, gitu. Iya gitu Pak. Iya. Baik, kita masuk ke itu Pak, ke MI-nya kan Pak. MI, ya. Ada pilihan mesti harus MI gitu Pak ya. Iya. Dan mohon penjelasan yang dari kombinasi 5 pilar tadi dengan 45 langkah termasuk menyederhanakan menjadi 21 langkah Pak ya. Mohon maaf kalau salah, atau 21 langkah dasar atau MBS gitu. Ya oke. Gini. 5 pilar ini tidak bisa ditawar ini karena sudah kita pikirkan zaman PP 77. Itu sudah tertuang di PP 77 itu.
5 pilar tadi ya. 5 pilar itu. Kalau dulu namanya bukan pilar kali ya. Ya 3 itu ya 5 itu. Namanya 5. Prinsip lah gitu ya. Iya, prinsip atau apa. Nah, kata-kata pilar memang terakhir muncul. Ya pokoknya 5 bidang garap gitu aja ya, 5 itu. Nah, ketika 5 pilar ini sudah kita sepakati, ini masuk modernisasi, maka daripada kita mikir pilar-pilar ini, lebih baik pilar ini kita isi gitu aja. Itu lebih sederhana. Ya, pilar ini kita isi gitu. Akhirnya muncul 45 langkah. Muncul 45 langkah. Lah, yang 45 langkah itu Pak, ini yang 24 itu 24 langkah itu sudah dilaksanakan di lapangan sekarang berjalan. Dari 45. Ya, dari 45 itu 24 sudah jalan gitu. Sudah jalan. Ini belum masuk ke 21 langkah dasar atau MBS tadi Pak ya. Lah, yang 21 kan sisanya. Oh iya. 21 itu mestinya untuk bisa berjalan harus ditopang dengan juklak sama juknis, Pak. Izin Pak Fasno. G. Berarti kalau tadi Bapak sampaikan yang 24 langkah modernisasi irigasi ini sudah dilaksanakan, sementara yang 21 ini masih membutuhkan penguatan peraturan gitu. Apakah artinya yang 24 langkah ini memang sudah ada di NSPK yang sebelum-sebelumnya Pak? Sedangkan yang 21 ini belum ada pengaturan di NSPK sebelum-sebelumnya misalnya. Apakah artinya begitu Pak? Ya, yang 24 tadi sudah masuk di dalam modernisasi. Jadi misalkan contoh begini. Contohnya Pak, kalau yang 24 langkah Pak. 24, bentar. Memang kalau kita berpikir terus kemudian ini 25 langkah. Ini Pak, bangunan bagi yang sekarang ini modelnya begini. Ini datang sini, ke kanan, ke kiri, menerus. Ini ternyata petani-petani yang di sebelah kanan dan sebelah kiri itu komplain. Loh, masa air saya kok kecil? Yang ke sana itu kok selalu besar? Ya, nah, ternyata petani ini pinter. Ini bagian dari 24 langkah Pak ya. Mohon maaf saya potong ya. Ya, 24. Dari 24 ini Salah satu contohnya ini. lebih banyak ke pilar mana Pak? Infrastruktur. Oh, pilar 2. Ya, pilar 2. Sebentar. Ya, baik Pak. Jadi ini petani yang salurannya menerus, itu airnya tuh wah seneng-seneng, ya bagus gitu. Tapi yang sebelah kiri, sebelah kanan itu tidak. Ternyata ada namanya approaching velocity. Jadi kecepatan datang itu. Jadi kalau dia belok kiri, mestinya ke kiri itu 1 kubik, mesti kurang. Loh, kok kurang? Karena dia itu belok ke sini, ini belok kanan. Gitu. Kalah kuat. Nah, di dalam modernisasi irigasi yang seperti ini kita perbaiki. Nah, wujudnya ini. Ya, jadi ya kecepatan datang itu yang ke kanan itu kecepatan datangnya dapat terus belok ke kanan. Ya, iya. Iya. Sudutnya jadi 45 kecepatan. Kalau di jalan Ya. tidak belok tapi nikung. Tapi ini pintunya di sini, Pak. Pintunya di sini. Ini kita meniru yang dari Bali ini. Namanya Numbak, Pak, ini, Pak. Dari Bali. Kita lanjut ke yang 21 langkah. Ya, oke. Sebentar. Ini 24 ini kawan-kawan yang sekarang mengerjakan modernisasi itu sebagian sudah digarap ini, Pak. Yang mayoritas pilar 2. Ya, mayoritas pilar 2. Ya, oke. Sekarang yang nomor 21 itu perlu ada juklak sama juknis. Karena apa? Kita yang menyusun menyadari itu kaleng kosong, Pak, itu. Kaleng kosong itu. Contohnya apa? Minimal ada cantolannya. Cantolannya. Contoh. Sistem pembiayaan irigasi modern. Itu harus ada juknisnya dari Menteri PU. Oh, kalau irigasi modern itu pertama komputernya ada, kedua telemetrinya ada, ketiga otomatis dan segala macam. Itu
sistem pembiayaannya berbeda dengan irigasi konvensional. Gitu, Pak. Kalau boleh dibilang ini hal baru dari 21 langkah dasar ini salah satu hal baru untuk MI. Nah ya, tidak bisa berjalan tanpa ada juklak dan juknis. Ya. Itu, Pak. Akhirnya kan situ, Pak. Ya. Tidak akan jalan tanpa ada cantolan tadi juklak atau juknis atau aturan lainnya. Ya, pilar 1 itu ada harmonisasi hulu dan hilir. Ya. Ya, ada. Jadi itu orang mana itu Puncak, Bogor, nebangi ini. Sing dibawa kebanjiran. Ya, banjiran. Kadang-kadang nyangkut andalan air juga kan. Di hulu itu kan bagian dari penyediaan air. Oke, ya. Kan kalau tadi Bapak itu daya rusaknya kan. Yes. Nah, pengertian hulu dan hilir itu semua tahu. Oh, berarti bahwa jangan sampai orang hulu itu seenaknya saja berbuat sesuatu yang efeknya kepada bagian hilir gitu loh. Tapi juga orang hilir jangan hanya bengok-bengok aja. Tapi dia tidak partisipasi di atas gitu. Nah, ini dua-duanya ini harus kita harmonisasikan dengan suatu juklak. Apa harmonisasi hulu dan hilir itu? Nah, apa seperti yang terjadi di Cidanau ini? Pak Anu pernah tahu Cidanau? Tahu Cidanau? Harmonisasi hulu dan hilir. Belum. Jadi gini, orang di sisi hilir itu menyediakan bibit tanaman buah 5 buah, Pak. 5 batang lah pokoknya. Ya. Terus diserahkan ke hulu. Gratis. Yang bayari ini nukoke ke sana. Pupuk biaya pemeliharaan orang hilir. Orang hulu kamu menanam, kamu pelihara, kalau hasilnya kamu juga. Gitu. Nah, akibat dari itu maka dari sisi vegetasi itu Cidanau itu bagus. Gitu loh, karena orang hilir daripada saya kebanjiran, sawah yo kebanjiran. Sudah. Tapi yang 5 tadi tidak boleh ditebang. Kalau sampai kamu tebang sampai mati, kamu harus ganti. Ada kompensasi. Ya, gitu. Ini salah satu contoh. Apakah kita mau seperti itu? Gitu loh. Dengan cara harmonisasi hulu hilirnya. Yes. Yang saat ini masih belum jelas. Belum jelas. Belum ada pengaturannya apakah itu juklak atau juknis. Ya, gitu. Dan itu Bapak identifikasi ada sekitar 21 langkah. 21 langkah. Kejelasan pengaturan. Iya, betul. 21 langkah. Kalau boleh saya tanya, Pak, ya. Terkait dengan Oh, sebentar. Ini tadi sebelum ke situ. Ini tadi terkait Bapak MBIS, ya. Jadi gini, ketika kita punya konsultan 4, Wis Kampung, Wadas Lintang, yang ISP. Ya, Wis Kampung, Wadas Lintang, Sadang, Berantas, Merican. Ini 4 konsultan ini saya minta kalian menyiapkan pemikiran MBIS ini. Main Basic Idea Step. Berupa kisi-kisi saja. Kisi-kisi nanti disampaikan ke direktorat. Ini kisi-kisinya. Misalkan hubungan hulu dan hilir, kisi-kisinya vegetatif. Orang bawah memberikan ini dipelihara, ini untuknya. Nah, ini salah satu kisi-kisi. 2, gimana kisi-kisi tentang masalah konsistensi tata ruang. Kalau misalkan ini seorang bupati, seenaknya saja tata ruangnya dirubah, kita cara berteriaknya bagaimana ini? Cara berteriaknya irigasi itu mau berteriak bagaimana? Lah itu saya minta dikasih guidance. Gitu loh. Loh itu di dalam MBIS dia ngomongin begitu. Jadi MBIS ngomong untuk mengawal konsistensi tata ruang,
perlu dibuatkan suatu tata cara bagaimana caranya bengok, gitu aja. Protes caranya protes kan ora sembarangan. Tapi terapkan ke yang tadi 4 yang proyek ESP itu Pak. Ya 4 itu MBI-nya sudah ada Pak. Oh sudah ada. Sudah ada. Nah itu tinggal Bapak nanti minta ke direktur mana MBIS-nya 4 ini. Bapak baca itu. Tapi itu baru pemikiran konsultan. Ya, Kisi-kisinya yang dibuat konsultan. Kalau misalnya kita pengen baca, Lo tinggal Bapak telepon ke Direktorat Irigasi dan Rawa, Pak, sudah kenal siapa? Lubis. Dulu mau Rahmat Lubis. Nah, Rahmat Lubis minta. Oh, berarti saya misalkan Pak ya, dari sisi yang tadi langkah harmonisasi hulu dan hilir tadi, ada juga konsep namanya adopsi pohon. Ya. Jadi orang hulu menanam, orang hilir misalkan Pak Krasno nih mau mengadopsi pohon yang ada di hulu, nanti di ID si pohonnya itu pilih Pak Krasno. Tapi ada tadi Pak Krasno menyisihkan share pembiayaan ke teman-teman yang merawat pohon Bapak di hulu. Ya. Itu salah satunya Pak ya. 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 Nah, itu Bapak minta dokumen itu. Oh, ada. Ada. Sebenarnya kawan-kawan yang bicara-bicara di mana kemarin itu di Bandung dengan Pak Profesor Sigit dan ini itu dengan mengecek IBS, sudah ada pemikiran-pemikiran seperti ini gitu. Berarti ini 21 langkah ini ya langkah dasar atau hal penting di MI Pak ya. Iya. 24 ini sebenarnya sudah ada, cuma ada pengembangan lah. Ya. Iya gitu Pak. Ini kan masih konsepnya Pak ya. Pertanyaan saya selanjutnya ini, nah SE tadi dengan segala pedoman teknisnya tadi termasuk ini apa sudah pernah sosialisasi Pak? Karena selama ini beberapa balai itu belum. Apa ya? Masih ngambak gitu ya Pak? Ya. Oh ini turbin was tadi ya Pak ya? Turbin was tadi. Turbin was. Sosialisasi. Gini ada cerita. Ini awal mulanya BPK masuk Pak. BPK masuk. Pak Sigit kan cerita kan? Ya. Nah ya. BPK masuk memeriksa modernisasi. Ya. Nah kawan-kawan di balai, di lapangan itu belum pernah dikasih sosialisasi. Jadi ketika BPK tanya, ini menjawabnya yo ngalor. Ini pertanyaannya yo ngidul. Jadi yang tanya tidak ngerti, yang jawab juga nggak ngerti. Gitu loh. Belum pernah disosialisasikan. Saya itu ngomongnya itu sudah. Karena orang macam-macam dalam satu balai itu udah macam-macam Pak ininya. Tapi di beda balai akan lebih beragam lagi jawabannya. Jadi dulu tuh saya itu minta sosialisasi itu 4 level Pak. Level 1 itu internal PU. Tujuan direktur segala macamnya itu dengan kasudit itu pertama sekali dulu. Level 1 itu Pak. Ya. Setelah itu level kedua itu interdep. Jadi PU, Bappenas, Keuangan, Pertanian, Dalam Negeri segala macam itu kita sosialisasikan. Tapi kan kita orang-orang dalamnya sudah tahu dulu gitu loh. Nah, sosialisasi ke sini. Setelah ini selesai, sosialisasi ke provinsi. Semua provinsi itu harus tahu tentang modernisasi. Izin kalau di SE-nya kan 9 DI, ya Pak ya? Ya, tapi ini sosialisasinya tidak hanya di DI yang berlokasi di situ ya Pak, tapi semua Bapak. Iya. Dan secara bertahap akan diterapkan di seluruh balai. Oh iya, gitu ya Mas. Iya. Nanti, terus habis itu kabupaten. Jadi 4 level ini harus dijalankan sebelum ada loan datang. Ya, loan datangnya sudah di ini sosialisasinya belum. Makanya nabrak-nabrak yang di lapangan itu, gitu loh. Coba ya maaf ya, dan semua itu mengatasnamakan modernisasi. Iya itu. Nah, karena begitu, ini permasalahan ini sampai ke
BPK itu menulis rekomendasi kasarannya itu modernisasi kurang jos, harap segera dilakukan sistem penyempurnaan atau apa saya tidak tahu, tapi intinya begitu gitu. Sehingga ketika itu kaget di Direktorat Jenderal Pengairan itu ada yang usul dibatalkan saja gitu. Dibatalkan saja. Ada yang usul modernisasi. Sampai begitu, Pak? Oh iya. Loh, wes keluar SE itu dirjen dibatalkan. Apa enggak? Apa itu? Apa itu? Namanya itu pembangkangan modernisasi itu. Betul, Pak. Makanya Pak Juwadi juga punya pemikiran bagaimana strategi implementasi MI ini. Sementara di sisi lain kalau di level balai aja udah Enggak ini. Iya, enggak ini. Penafsiran macam-macam gitu loh. Penafsiran macam-macam jadi. Saya itu dengan Pak Eko, Pak Sigit itu sudah kalau bahasa anunya meniran, Pak. Apa meniran? Kapalan. Ngomongnya itu sudah sampai anu itu loh. Berbusa-busa itu loh. Enggak dilaksanakan. Itu enggak bisa. Pertanyaan kami selanjutnya ini terkait bagaimana strategi implementasinya. Mungkin bisa jawab. Oke. Enggak, ini pertanyaan seperti itu karena kita ini sudah terlanjur dicegat oleh BPK. Ini modernisasinya ini kurang jos ini. Harus segera di apa itu? Pokoknya disempurnakan lah. Atau diapakan gitulah. Lah, kawan-kawan di lapangan lapor ke direktorat itu, kalau gitu direvisi. Nanti dulu toh. Pertanyaan selanjutnya kalau direvisi, apakah mau disosialisasikan? Lah ya nanti dulu. Nanti dulu ya. Revisi itu boleh. Tetapi kita itu mau dicoba dulu. Karena revisi itu mesti ada 3 hal. Pertama, substansi yang oke dan diterima, kerjakan terus. Nanti dulu, ini mesti ada 3 ini Pak. Ya. Yang nomor 2, substansi yang tidak bisa jalan, macet ini, no. Kan mesti gitu toh Pak. Ini oke 100%, ini no 100%. Ya ini in between. Diterima tapi harus ada penyempurnaan. Gitu loh Pak. 50% apa ya? 55 lah. Nah, untuk bisa mengatakan no itu kan harus dicoba dulu. Dicoba gitu. SIUL. S itu apa? Sosialisasikan dulu. Oh iya. Ya, sosialisasikan. Tolong ditulis. Nanti setelah disosialisasikan, diimplementasikan. SE yang sudah ada ya. Ini menanggapi iya. SE yang sudah ada ini kan Pak. Ya, SE yang sudah ada itu disosialisasikan dulu. Ya. Terus diimplementasikan. Ya. Setelah diimplementasikan, apa umpan balik. Jadi umpan baliknya itu, Pak ini bagus ini, teruskan ini. Pak ini macet ini tidak bisa ini. Gugurkan saja langkah sekian ini. Nah, yang yang revisi tadi. Ya, umpan balik terus revisi. Jadi revisi tadi melewati suatu proses sosialisasi, sudah dicoba, kemudian umpan balik, gitu loh. Lah, perlu revisi apa enggak? Iya. Nah sekarang sosialisasi belum ada, implementasi belum ada, mau direvisi. Jangan-jangan nanti kita merevisi ini yang hasil revisi ini tidak dilaksanakan, revisi lagi. Ini tidak dilaksanakan, revisi lagi. Kemarin diskusi kita itu juga mengarah ke situ ya, masalah ada ya paling tidak ada uji coba lah Pak. Kemarin kayak Pak Maulana juga dijaringin dulu aja. Maulana dari direktorat ya? Dulu di direktorat, sekarang? Kendari ya. Oh iya tahu saya tahu. Dulu aja daripada asumsi orang beragam. Ya udah dicobakan dulu di jaringan induk, di saluran induk. Nanti secara bertahap sekunder, tersier atau makan menyeluruh. Nah iya. Kalau tidak dicobakan harus ini. Iya. Kalau gitu berarti itu
kan mencoba untuk diimplementasikan ya Mas ya Pak ya. Oke. Nah, untuk karena yang juga banyak diskusinya itu bahwa modernisasi ini cukup rumit Pak, cukup rumit. Nah, ada 5 pilar, 45 langkah gitu. Ketika kita akan make it simple dengan modernisasi ini, menurut Bapak Krasno, mana katakan pilar yang harus kita fokuskan dulu supaya implementasi yang kita harapkan ini Pak, untuk nanti ujung-ujungnya mungkin katanya bukan implementasi kan Pak, pas uji coba ketika Pak ya. Oh, mau uji coba silakan, mau di labeli uji coba silakan. Iya uji coba. Mana menurut Bapak dari 5 pilar dan juga langkah-langkah atau 5 pilar dulu lah yang sederhana karena jumlahnya hanya 5 itu ketika kita akan uji cobakan atau implementasikan. Oke. Dari mana dulu yang sekuensnya yang simple gitu. Dari 5 pilar itu sebenarnya kuncinya itu adalah pilar ketiga. Water manajemennya Pak. Sistem pengelolaannya itu. Terus kalau yang 4 tadi sifatnya. Nah, kalau sistem pengelolaan tadi sudah kita desain, kita akan tahu agar sistem pengelolaan ini bisa jalan baik, infrastrukturnya seperti apa. Misalkan alat ukur. Ini karena kita itu ingin korek dan efisiensi yang tinggi, alat ukur yang lama ini masih valid atau tidak? Kalau tidak, kalau tidak kita kembalikan ke yang kopi tadi masih manual gitu. Iya. 15 harian. Nah ya. Jadi water manajemennya dulu, baru nanti infrastrukturnya kayak apa, institusinya kayak apa, SDM-nya kayak apa. Kompetensinya, kebutuhannya. Iya, gitu. Memang Pak Sigit ini dengan kawan-kawan UGM, apa itu human capital dulu, human capital. Ya oke Pak. Kalau Bapak human capital, Bapak mau mentraining manusia modernisasi ini, kalau ini tidak ada sistemnya itu Bapak ngomong apa nih gini? Ngomong apa? Ngomong kosong. Latihan apa? Mau diawang-awang itu. Tapi kalau sistemnya itu sudah ada, ayo Mas, sini. Ini komputernya begini. Belum bisa, ya barangnya kan ada, gitu loh. Jadi SDM itu meskipun dia ngotot itu penting, ya memang kunci penting, tapi pada waktu kita menggarap SDM itu lainnya bersamaan gitu loh Pak. Sistem manajemen, water management. Oke, kembali ke water management. Apa Pak? Oke, water management itu 3 saja, ya, trilogi modernisasi. Pancakrida modernisasi, catur panto Pak. Ini sudah kita jual ke 7 negara loh ini. 7 negara? Iya 7 negara. Maksudnya Bapak sampaikan 7 negara begitu? Iya. Lah kan kita 11 tahun. Saya hitung ya. Australia. Dari Australia kita ke Korea. Ke Korea terus ke Iran. Iran terus Meksiko terus Jepang, Kanada. Nah, yang terakhir kemarin itu kemana saya tidak ikut saya. Itu kita sudah ngomong itu. Itu berarti kalau 3 itu outputnya apa ya? Trilogi, catur, panca. Ya. Itu outputnya Pak. Oke, sekarang kita ngomong trilogi dulu ya. Apa trilogi itu? Real allocation dulu. Real time. Real allocation, real losses. Jadi nanti Pak, kehilangan air itu, yang dia itu dekat sini, dekat bendung, komponen kehilangan airnya ya sedikit, hanya 10 meter. Yang dia jauh 10 kilo, wah kehilangan airnya ya dia jalan 10 kilo kan banyak yang hilang. Gitu. Nah jadi real time dulu. Real time yang sekarang tuh 15 harian. Jadi tanaman hari ini butuh 1 gelas. Sekarang tuh 15 hari baru dikasih. Gimana itu? Ini orang OP gimana? OP.
Yang tanggal 15 data, catat Pak, diproses. Tanggal 30 baru dikasih. Nah, dengan real time tadi kita mengharapkan kalau bisa harian. Kalau bisa. Real time harian. Jadi hari ini padi perlu 1 gelas, besok pagi itu nyole 1 gelas. Gitu loh. Tapi di Indonesia dari 15 meloncat ke 1 tidak mungkin ini. Kecuali forecast ya. Forecast. Ya. Harus ke depan. Ya. Jadi ini modernisasi 5 harian dulu. Ya, ini untuk meloncat ke 1. 15 ke 5 dulu. Nanti 3 terus 1 gitu. Gitu. Nah, itu artinya apa Pak? Air yang kita kasihkan kepada padi tadi itu betul-betul air yang dibutuhkan untuk saat itu. Jadi kita tidak akan banyak kehilangan air gitu, karena besok paginya sudah kita kasih air. Itu real time. Real allocation. Real allocation ya tadi itu, kita tuh jangan memberikan air itu global dan kasar. Tanam 0,2 liter per hektar. Di Padang, di Kupang, di Madura, semua sama. Kan klimatologinya lain-lain kan gitu. Kemudian di dekat pantai yang porus sama di pegunungan yang tanah liat sama. Nah, ini real allocation-nya. Nah, real losses tadi karena air itu merambat, itu yang jauh sama yang dekat lain. Dimensinya yang lebar sama kecil juga lain gitu. Itu dari trilogi itu kalau kita betul-betul manfaatkan, artinya kita terapkan secara ini, saya menduga loh, ini bukan, saya belum punya pengalaman empiris, belum pernah nyoba ini, tapi dalam angan-angan saya yang tadi lossesnya 50%, ya lossesnya 50%, saya mengharapkan menjadi 20 sampai 25%. Lossesnya Pak. Lossesnya. Baik Pak. Ya. 50%, kemudian ketika diterapkan triloginya menjadi 20%. Harapannya 20% 20 sampai 25. 20 sampai 25%. Yang hilang. Yang hilang. Artinya di sini kan kita ada saving nih Pak. Lah ya. Mengurangi losses ya. Kita saving 25%. Nah, yang saving 25% ini itu dalam kembali konsep pemikiran angan-angan Bapak gitu ya Pak. Apakah kemudian kita membutuhkan infrastruktur baru untuk memanfaatkan simpanan yang 25% tadi, ataukah penghematan yang dari 50 jadi 25% ini akan kita manfaatkan untuk apa Pak? Nah, jadi gini, pemanfaatannya saja dulu. Itu artinya menghadapi climate change. Ya, climate change itu kan 2 saja. Pertama, besaran-besaran itu ekstrim. Kalau banjir ya besarannya luar biasa. Kalau kering ya kering luar biasa. Itu besarannya ekstrim, ya, climate change itu. Nomor 2, periodenya juga ekstrim. Jadi ini sudah El Nino, ya, sudah kering sama sekali, periodenya juga panjang. Tawang ini ditulis ya ini, climate change itu. Besarannya ekstrim, periodenya juga ekstrim. Gitu. Nah, sekarang air tadi ya Pak akan kita pakai untuk menghadapi itu, climate change itu. Tapi untuk bisa dipakai menghadapi itu perlu infrastruktur yang jos. Apa? Ya tampungan-tampungan, kita buatkan tampungan-tampungan lapangan, storage. Di saluran tadi. Ya. Makanya kan perlu revitalisasi. Ya. Perlu bangun lagi. Ya, gitu. Infrastruktur lainnya juga banyak, misalkan alat ukur. Alat ukur juga harus kita anukan yang bagus, gitu loh. Gitu Pak. Oke, itu yang trilogi. Pancakrida. Pancakrida itu tahu nggak, Pak Awang? Apa? Panca itu 5. Krida. Krida itu. Jadi gini. Bukan. Jadi air tadi yang ada di sumbernya sampai kepada sawah itu
melewati kriteria 5. Nomor 1, membaca data dulu. Oh, data di bendung itu airnya berapa tahu itu? Itu pembacaan data. Ya itu kriteria pertama, Pak. Pembacaan data. Kriteria kedua, mengirim data. Jadi data tadi dari mana? Dari bendung atau dari ya dari mana saja dikirim ke pusat. Kirim. Nah, sekarang ini pengiriman data itu pakai belangko. Wah, ini petani belangko. Water Operation Center. Nah, ini dibawa, kalau sekarang kan pakai belangko. Nanti belangko dari penjaga pintu air dibawa ke juru ini berjenjang. Ini di kowe urungan bane gembas, kowe gembas. Sesuk ya. Mulai dari petani nanti ke pekarya ke juru ke pengamat. Ya, itu one way. Di sini nanti ini 15 hari. Nah, kalau telemetri, kita yang kedua itu sistem pengiriman kita ganti dengan telemetri, Pak. Catur kedua. Bukan. Ini masih kriteria kedua. Nah, pengirimannya pakai telemetri atau nanti pakai apa sajalah itu yang itu ya. Itu. Terus catur ketiga. Dari catur ketiga itu analisa perhitungan water balance. Water balance. Jadi ini mau padi palawija atau padi palawija ini airnya segini. Wah, itu dianalisa. Nah, neraca air itu pakai forum-forum juga. Nah, itu. Nah, ini Pak, mari kita bicarakan, mohon maaf bisa potong. Di belangko OP itu belum ada pencatatan neraca air ya. Ini. Maka ini kan sebagai bagian perbaikan gitu. Di belangko OP? Di KP. Di KP. Bukan di KP, di belangko OP. Oh, belangko OP itu antara debit andalan dengan kebutuhan, Pak. Ada ya, Pak? Sudah. Ada yang komplain. Siapa yang komplain? Balik. Siapa? Pak Sobo? Bukan, Pak Edi siapa? Konsultan UP ya? Iya. Pak Edi ini konsultan di UP ya? Yang dulu mengembangkan Mopi itu, Pak. Konsultan. Kalau tidak salah beliau kemarin menyampaikan bahwa di belangko UP itu belum ada neraca air. Tadi tentang bagaimana kita mengurusi neraca air lah begitu. Loh, begini. Belangko OP itu pada waktu menganukan belangko yang terakhir itu air yang kita kasihkan kepada sadap semua itu dia harus ada dengan menerapkan faktor K itu adalah proses water balance. Iya. Iya. Debit andalan dengan kebutuhan. Iya pasti. Bahwa mungkin kurang terskripsi secara jelas grafiknya ini ketersediaan ini kemudian kebutuhan itu mungkin harus perlu, tapi dari belangko itu pasti sudah. Baik, berarti kita lanjut ke kriteria keempat, Pak. Keempat. Ya, yang ketiga tadi analisa neraca air. Nah, ini ada masalah, Pak. Setiap 2 minggu 15 hari itu di kantor pusatnya ini misalkan Bendung Rentang itu dokumennya segini, Pak. Laporan dari tadi. Ya terus. Karena dia memuat bangunan sadap sebanyak 1.000 bangunan sadap. Segini. Itu 15 hari, Mbak. 15 hari segini. Jadi dhuwur segitu sing lama-lama tenggelam kok kelihatan. Nah, kita minta disiapkan suatu IT, perhitungan neraca air
secara apa itu? Soft program komputer. Soft, secara digital. Ya, soft program komputer untuk menghitung neraca air. Lah, itu sebenarnya di Gajah Mada itu sudah merintis itu. Pak Profesor itu. Profesor Sigit itu sudah merintis. Ya. Itu ini tadi krida ketiga ya. Ketiga. Krida keempat itu perintah bukaan pintu. Perintahnya loh ini telemetri juga. Jadi misalkan dari saat mana ini Rentang memerintahkan pintu di dekat pantai yang jauhnya 40 kilo itu pakai telemetri. Kaitannya dengan managerial tadi. Ya, nanti ke sana Pak. Nanti ke sana. Ini krida keempat tadi adalah perintah operasi pintu. Ya, buka tutupnya itu begitu, gitu. Telemetri. Nah, sekarang ini juga kenapa lama? Karena kita sistem belangko. Belangko ini dikasihkan sini, ini pakai sini. Harusnya cepat-cepat banding gembos terus terus dikai sepeda motor ini premiumnya entek. Nah, sudah. Itu keempat. Krida kelima. Krida kelima adalah teknik membuka pintu. Ya, teknik membuka pintu, mengoperasikan pintu. Pakai elektromekanikal, Pak. Jadi, dia dipencet gitu, dipencet gitu, Tuh, sekarang ini kan, ayo holobes kontol baris. Mengundang orang-orang desa, ayo Pak dibantu ini pintunya. Itu holobes kontol baris. Nah, pintunya besar ya. Pancakrida ini kalau membaca datanya otomatis, sekarang ini membaca data itu tahu Pak, belum pernah. Itu tukang yang ingin membaca data itu turun ke sungai, terus membaca baknya itu, ini gini, dicatat baru naik. Itu teknik membacanya. Yang bergaris skala gitu. Ya skala itu. Nah, kalau banjir besar gimana bacanya? Ya dari jauh. Wah, dari jauh ya diperkirakan saja. Gitu loh. Habis hujan takut ada ular. Mas. Semenilah kan gitu. Ya. Jadi nanti kita pakai otomatis. Jadi dia itu data itu otomatis dengan real dengan apa itu sensor. Jadi kalau airnya naik, ini debit sekian. Kalau air debit sekian. Itu gitu. Nggak perlu datang ke lokasinya. Nggak usah. Langsung ini ngirim langsung ke WOC, Water Operation Center. Gitu. Itu tadi Pancakrida, Catur Panto. Catur Panto itu Panto yang pertama itu adalah yang pertama. Yang pertama itu tingkat kecukupan. Bahasa Inggrisnya sufficiency. Nomor 2 adalah keandalan. Bahasa Inggrisnya reliability. Nomor 3 keadilan. Equity. Nomor 4 keluasan. Flexibility. Ya. Gitu, Pak. Jadi kalau disingkat yang pertama itu C itu cukup. A itu andal. A lagi itu adil. Ini luas. Jadi CAAL, Pak. CAAL. Oke, sufficiency. Sufficiency itu adalah informasi apakah air di sumbernya itu cukup atau tidak cukup. Gitu loh. Ya. Jadi air itu di bendung itu kan naik turun ini.
kebutuhannya sekian, ini cukup atau tidak, gitu loh. Jadi dari sisi volume, Bapak tulis kecukupan dari sisi volume. Itu kecukupan. Keandalan itu tidak hanya volume tapi juga waktu. Jadi jangan sampai gini Pak, minggu ini wah berlimpah, minggu depan airnya kecil, kan tidak andal ini. Jadi kalau bisa minggu ini ada, minggu depan lagi ada itu andal gitu loh. Dari sisi waktu dan dari sisi volume. Adil. Apa Pak? Adil. Semua terlayani. Sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Begitu ya Pak ya? Merata. Atau bagaimana Pak? Ya, intinya benar sesuai dengan kebutuhan. Tapi saya kalau lebih suka mendefinisikan keadil itu adalah Merata. yang merata itu gimana gitu. Jadi semua mendapatkan tingkat kekurangan yang sama. Tingkat kekurangan yang Pak. Jadi kalau misalkan ini air kurang 10%. Ya sudah kamu juga kurang 10 gitu. Adil. Besok kemarau kurang 40%. Ya sudah. Kamu ya kurang 40 itu adil gitu. Tingkat defisitnya sama. Jangan di hulu ini karena kita sama sumber lebih banyak terus Ngambil. Oke. Yang terakhir, keluh pesan. Flexibility itu begini. Jadi petani itu kadang-kadang dia itu sudah sepakat Pak, saya mau nanam palawija gitu. Tapi begitu harga gabah itu bagus, dia mau ganti padi gitu. Kemarin itu banyak ditolaknya karena untuk bisa mengiyakan atau menolak itu memerlukan analisa yang pakai ini yang banyak gini, wah waktunya lama gitu. Tapi nanti kalau kita sudah sistem komputer, begitu ini petani ini kita set oke atau tidak oke gitu dengan komputer apa tadi krida ketiga tadi. Nah, oke. Berarti kalau begitu Pak ya, tadinya saya pikir sepertinya kok organisasi ini sebenarnya agak sederhana, tapi begitu Bapak jelaskan lebih detail lagi, rumit juga betul ya. Kalau dari sisi Bapak nih Pak, bagaimana yang sederhana atau yang seperti rumit tadi, clue-cluenya dari Pak Krasno, kalau kita supaya betul-betul bisa gitu Pak mengimplementasikan modernisasi ini, apakah tadi satu clue-nya mulai dari fokus di pilar 3 karena nanti kebutuhan pilar-pilar lainnya, apa yang harus kita lakukan di pilar lainnya akan berawal dari situ. Tapi tadi ketika kita masuk ke dalam kok sepertinya rumit. Nah, dari Bapak apa namanya ya, clue-clue atau strategi implementasi. Iya Pak, gimana Pak strateginya itu Pak supaya modernisasi irigasi ini kita bisa implementasikan gitu, Pak. Kita uji cobakan. Tahapnya itu aja kali ya. Tapi yang 3 itu nggak bisa ditawar itu Pak. Yang mana nih? Trilogi, Pancakrida, Catur Pantau. Nggak bisa ditawar itu Pak. Bapak mau menawar apa? Itu bagian outputnya apa ya? Berarti 3 itu nggak bisa ditawar ya, ruhnya tuh itu. Iya, prosesnya Pak. Iya, yang paling ujungnya itu triloginya itu kan Pak. Iya. Paling ujungnya triloginya. Iya. Kemudian melalui Pancakrida tadi kan ya. Terus catur pantaunya tadi. Seperti itu Pak. Iya. Hubungan ketiga tadi. Ya. Kalau menurut saya ini 3 ini tidak bisa ditawar Pak ini. Jadi kalau Bapak itu betul-betul mau modern itu ya modalnya minimal 3 ini. Gitu loh. Semacam apa ya? Sekarang kita ngomong mengenai apa ya?
kapal terbang misalkan itu. Ya namanya kapal terbang ya dia itu naik di atas ini gitu. Kalau dia masih di bawah bukan kapal terbang gitu aja lah. Gitu. Yang jadi itu tidak bisa ditawar Pak itu. Karena kita tadi kembali kepada sasaran tadi itu level of service sama efisiensi. Efisiensi. Kalau tiganya itu Bapak potol enggak bisa, Pak. Gitu. Doanya itu, ya Pak ya? Ya itu. Itu, Pak. Jadi kalau mungkin ya analogikan di kendaraan gitu Pak ya, mobil misalnya atau motor yang tiga tadi itu mesin dan roda, sedangkan yang lain mungkin bisa dikatakan spion. Ini mobil tetap bisa jalan walaupun nggak ada spionnya. Iya. Mesin dan mesin, roda, gas dan rem. Iya. Gitu ya, Pak ya? Ya, saya gitu Pak. Nah, sehingga kalau ini bisa tiga ini, ya, nanti infrastruktur, SDM, institusi itu mengikuti di belakangnya Pak. Mengikuti di belakangnya. Pilar tiga. Sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan pun juga hanya tiga ini, tiga yang penting. Langkah-langkah yang ke arah tiga inilah yang Trilogi Pancakrida sama Catur Panto ini. Ya. Itu. Output akhirnya itu yang tadi. Trilogi tadi. Trilogi Pancakrida dan Catur Panto. Hal pertama dilakukan yang pilar 3 itu pada pilar 3 yang pilar tadi lebih fokus pada trilogi Pancakrida Catur Panto. Jadi langkah-langkah dari 45 langkah yang menuju ke sini inilah yang kita fokuskan. Iya. Mungkin ada saya baca SDG-nya SDN 1 2019 tercantum dalam setiap tahapan itu ada trilogi sama Pancakrida juga. Tahap 1 itu kalau di SDG memang 30% dari 45 pilar terpenuhi. Dan tahap 2 baru 60% dari 45 pilar. Nah tahap 3 100% dari 45 pilar 5 sampai 10 tahun. Nah dari setiap tahapan itu harus terpenuhi 3 trilogi tadi sama Pancakrida tadi. Iya betul. Cuman challenge-nya itu kalau diskusi dari sisi kondisi jaringan irigasi masih perlu banyak rehabilitasi. Kemudian dari sisi institusi atau SDM kita jujur aja misalnya komisi irigasi sebagai bagian dari penguatan institusi irigasi sampai hari ini kan masih belum banyak pemerintah daerah yang concern penguatan komisi irigasi. Kemudian terkait P3A memakai air itu Pak, saya belum tahu Pak ya antara Pemda dan teknis ya dari P3A ini apakah sudah bisa sinergi ada P3A versi Dagri atau P3A versi PU. Sebenarnya kalau di proyek Simuk terkait P3 ini di belum Simuk itu, jadi ke pembentukan P3 itu oleh Pemda. Kemudian data-data itu diserahkan ke PU untuk membentuk GP. DP itu gabungan. Di proyek Simuk seperti itu. Ini bagaimana Mas Taufik? Nah, kemudian kalau 3 dari 5 pilar tadi kalau Bapak tadi pilar 3 ada 18 langkah, kemudian pilar 1 ya pilar 1 ada 5, pilar 2 ada 8, pilar 3 ada 18, pilar 4 ada 7, pilar 2 ini ada 6. Nah, sebagian mungkin berasumsi bahwa pilar 4 yaitu penguatan lembagaan itu penting. Sebagian penting kalau kacamata teknis, pilar 2 rehab itu penting. Gitu. Nah, sebenarnya saya berasumsi kalau berpatokan dari sini, semua pilar ini sangat penting. Yang penting tadi prinsip yang Bapak sampaikan tadi ya Pak, trilogi dan Pancakrida tadi. Karena kalau setiap pilar ini dilewati, ya nggak mendukung karena SDM juga diperlukan untuk ICT atau
internet of thing apa untuk penguatan informasi teknologi Indonesia irigasi. Kalau pemikiran Pak Karso tadi kan bentuk sistem pengelolaan dulu ada di 4 pilar itu mendukung lah Pak ya, bukan mendukung ya Pak ya, melengkapi lah gitu Pak ya. Pak, sebentar ya, saya kasih contoh aja. Misalnya kita omongin tentang losis, ya, losis itu mau kita anukan bagaimana ini, gitu loh. Padahal di lapangan itu saluran itu tanah semua, saluran tanah semua gitu. Kehilangannya besar. Nah di dalam water management kita proyeksikan dulu dah losesnya itu akan kita proyeksikan kecil. Dengan cara apa? Kita buat lining. Nah, jadi infrastruktur tadi baru dia berbuat setelah diputuskan oleh water management. Gitu Pak. Gitu. Tapi prasyarat untuk ini misalnya diksi ini kesiapan organisasi irigasi kan 77,5 gitu Pak, atau IPMI-nya di atas 80 baru bisa masuk ke fase modernisasi Pak. Oh, iya. Iya, setelah ini lulus, ya. Setelah ini lulus, yang dipegang dulu water management. Gitu loh. Jadi kita lihat dulu diksinya, ketika dia lebih besar sama dengan 77,5, maka kita lihat kesiapan modernisasinya. Lolos. Dia lebih besar dari 80%, maka kita Masuk pertama menurut Bapak Karso itu di pilar 3 fokusnya. Nanti dari pilar 3 ini ada teknologi, ada Pancakrida, ada catur pantau. Kelihatanlah kebutuhan masing-masing pilar tadi. Iya betul. Itu baru kita berangkatnya dari sana. Iya betul. Modernisasi itu dari pilar 3 dong Bapak ya Pak. Iya. Terakhir Pak ya, Iya. sesi modernisasi ini apa namanya? Tanggapan Bapak terkait dengan metode AHP, ANP dan AHP. untuk implementasi atau dicoba modernisasi. Jadi maksudnya kita akan coba dari Sebetulnya kan berangkat dari penentuan prioritas nih Pak, dari Sebenarnya sama yang kita- dan metodologi yang kita tanyakan kan sama Pak. pakai analytical hierarchy proses atau metode-metode untuk mencari mana yang prioritas. Tapi kalau berdasarkan pakaran Bapak kan tadi dari jawaban yang poin 3 gitu. Saya setuju AHP, tapi setelah kita buka kunci dulu, terpenuhinya roda, mesin, kopling ini terpenuhi dulu, baru kita, baru kita main AHP gitu loh. Contoh gini, ya kita sudah main sudah kita pilih apa tadi, water management, ya. Dalam water management kita masuk ke losses. Ya, lah di dalam losses ini kan akan kita perkecil. Yang kumulan 50% kita akan mengarah kepada 20%. Lah ini untuk bisa melakukan losses kecil tadi macam-macam. Ada lining, ada pintunya itu harus otomatis. Kemudian ini. Nah ini saya setuju ini di AHP ini. Di situ. Tapi bahwa yang itu minta jangan ditawar Pak Ibu. Iya, jangan ditawar. Karena begitu Bapak ingin memproklamirkan modernisasi, ya itu 3 itu syarat utamanya itu. Berarti selain AHP, apa menurut Bapak kira-kira hal baru metodologi untuk mengukur Apa ya, hierarki proses ya. metodologinya? Selain hierarki proses juga ada sistem pointers kan. Jadi misalkan ya kuadran ya itu saya kira itu. Tapi saya usul itu bergerak dalam ini tadi